Kenapa dendam dan sakit hati melihat Pak Jokowi selalu mendapat prasangka buruk dan dizolimi? Sedangkan Nabi dan Tuhan saja masih mendapatkan prasangka buruk dari manusia. Jadi tetaplah yakini dan dukung orang-orang yang menurut kita baik, tanpa dendam, tanpa sakit hati. Bolo, iki lho Kang Deddy Sitorus dari PDI Perjuangan ngomong kayak ngene Bolo. Kira-kira sampean do percaya ora Bolo, iki rungokke ya. Perlu diketahui bahwa pada sekitar tanggal 14 Desember itu ada utusan yang menemui kami ya, yang memberitahu bahwa Sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi, dan menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDI Perjuangan yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK. Jadi itulah salah satu, dan itu disampaikan oleh orang yang sangat berwenang. Dan itulah juga yang menjadi keyakinan kami bahwa seutuhnya persoalan ini adalah persoalan yang dilandasi oleh itikat tidak baik, oleh kesewenang-wenangan. Ini ya Bolo, aku melu urun rembuk, saya ikut urun rembuk ini karena ini kan partai politik ya, partai politik sifatnya publik dan ini sudah disampaikan ke media sosial, berarti kan sudah bersifat umum Bolo ya. Kalau memang itu benar adanya, ngopo PDI Perjuangan itu dari awal nggak melakukan langkah-langkah antisipatif, ngadakan klarifikasi atau melakukan cross check, ngono kok kayak diem loh. Lah kalau dari awal itu sebuah partai besar yang namanya PDI Perjuangan, organisasi partai politik yang katanya cukup besar dan tertib segalanya kan gitu. Ngapa dari awal tidak melakukan langkah ini? Minimal kan bisa dua yang dilakukan. Pertama, mengkonfirmasi ini, cross check ke Pak Jokowi, benar tidak? Toh saat itu Pak Jokowi juga masih anggota PDI Perjuangan toh. Kok yo pimpinane ora manggil anggotane? Terus yang kedua, kenapa PDI Perjuangan tidak melakukan itu tadi, internal, ngecek. Kan punya banyak elemen PDI Perjuangan itu. Harusnya kan ini dicek benar. Ini benar utusan atau orang yang mengaku-ngaku utusan kan itu. Ini kalau benar adanya loh ya, kan gitu. Karena Pak Jokowi sudah melakukan klarifikasi bahwa tidak pernah menyuruh atau mengutus. Pak, terkait apa kemarin dari PDI Komen kalau ada utusan yang mendatangi Ketua PDI bilang kalau Pak Jokowi jangan dipecat dan Pak Hasto harus mundur. Tanggapannya gimana? Enggak ada. Ya harusnya disebutkan siapa gitu loh biar jelas. Enggak ada. Ya apa? Anunya apa? Tahu kepentingannya apa saya mengutus untuk itu? Kepentingannya apa? Coba logikanya. Jadi tidak ada. Saya itu udah diem loh ya. Difitnah saya diem, dicela saya diem, dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem. Saya ngalah terus loh. Tapi ada batasnya. Ya. Terima kasih Bapak. Namanya selalu disebut sama PDI ya Pak ya? Masih disangkut-pautkan. Ya, udah. Lagi. Nah kan. Nah sekarang tinggal yang katanya datang mengaku utusan ini benar adanya atau hanya mengaku-ngaku. Kedua, kalau dia itu kan umpama melakukan coba-coba. Lah nanti kalau itu berhasil, nah dia akan merasa berjasa kan gitu. Padahal seperti yang disampaikan Pak Jokowi tidak pernah menyuruh.
Nah kan, ini harusnya kan jeli. PDI Perjuangan ini dari awal dilakukan langkah-langkah antisipatif. Jangan-jangan orang ini, mohon maaf, bisa jadi ngaku-ngaku utusan. Kalau toh ternyata benar tidak ada yang datang, yang utusan, berarti ini kan, nah, siapa yang menghembuskan ini menjadi konsumsi politik, memperkeruh keadaan, sehingga pemberitaannya itu dari kasus hukum menjadi kasus, nah seperti ini terus ramaikan. PDI ketar-ketir, Jokowi sudah angkat bicara. Kalau memang ada utusan dari Jokowi, silahkan dibuktikan, sebutkan namanya, bila perlu foto ataupun videonya. Karena tidak mungkin di dalam kantor PDI tidak ada CCTV. Ayo, keluarkan CCTV-nya. Buktikan mana orang utusan Jokowi, kalau memang itu benar ada. Dan sekarang PDI sedang pusing 7 keliling memikirkan, waduh, siapa yang akan jadi kambing hitam. Karena memang tidak ada orang yang diutus untuk menemui PDIP meminta Jokowi jangan dipecat. Itu hanya fitnah belaka. PDI sekarang sibuk membayar buzzer-buzzer untuk menyerang Jokowi, mengatakan sen kanan belok kiri. Padahal itulah PDI, sen kanan mundur ke belakang. Bilang ini ternyata fitnah. Sekretaris Jenderal DPP Gibranku, Pangeran Mangkubumi, menantang politisi PDIP Deddy Sitorus menyebutkan nama utusan yang disebut meminta pemecatan Jokowi dibatalkan. Menurutnya, dibawa kembali nama Jokowi ke dalam pusaran polemik yang terjadi di internal PDIP merupakan penistaan terhadap nurani, moral, dan etika. Pangeran menyebut Deddy Sitorus dapat dikenakan sanksi pidana bila tidak dapat membuktikan pernyataan yang dibuatnya. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus mengatakan pihaknya mendapat permintaan pada 14 Desember 2024 agar Hasto mundur dari Sekretaris Jenderal PDIP. Menurut Deddy, permintaan itu disampaikan oleh seorang utusan yang disebutnya memiliki kewenangan. Selain meminta Hasto mundur, utusan itu juga meminta PDIP tak melakukan pemecatan Presiden ke-7 Joko Widodo. Deddy Sitorus meyakini bahwa kasus yang menjerat Hasto bukan murni penegakan hukum. Udah. Ini manusia ini sama aja ya, kelompoknya ya. Tukang framing semua. Kalau memang tanggal 9 Desember ada utusan yang datang dan memiliki kapasitas yang luar biasa, kenapa enggak disebutin aja namanya, woi. Mirip lo kayak Hasto, 11-12 semua. Bisanya framing, bisanya hoax, menggiring, ya. Cuma untungnya masyarakat udah banyak yang nggak percaya, ya. Mirip sama Hasto. Hasto bilang saya akan membuka dokumen, ya, yang disimpan di Rusia. Sama, mana? Sampai sekarang kita tunggu-tunggu nggak keluar tuh beritanya. Malah Pak Prabowo, ya kan? Pelan-pelan ngebongkar-bongkar itu kasus-kasus besar. Riza Khalid aja dilawan. Mana? Jadi pantas kita sebut kalian tuh tim framing. Ya, tim hoax, ya kan? Makanya itu ini saya yakin secara pribadi ya. Di dalam tubuh PDIP sendiri banyak yang nggak setuju sama orang-orang model-model dia ini, Deddy Sitorus, Hasto, yang memang justru memecah, yang justru menghancurkan PDIP dari dalam. Ya, Adian juga ikut-ikutan, malu-maluin lu 98 kayak gitu, senior gua. Ya ampun.